Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Iva Ciku Tabanan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang akan saya share ini bisa berguna bagi diri saya dan bagi sahabat-sahabat sekalian. Nah, saat ini kita akan membahas tentang poin 1 ini. Saudaraku, Allah telah memperingatkan umat Nabi Muhammad, yaitu kita, untuk selalu menjadi manusia yang bertakwa. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dengan ayat pada surat Al-Anfal ayat 2 menegaskan kembali bahwa syarat seorang muslim itu adalah beriman. Karena iman adalah dasar dan pengakuan ikrar sebagai hamba Allah. Nah, indikator ini adalah apabila disebut asma Allah, maka bergetar hatinya. Indikator ini juga bermakna sebagai tanda-tanda seorang beriman kepada Allah, sebagaimana ditegaskan pada surat Al-Anfal ayat 2 tadi. Baik, akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zatatuhum bimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Rabb lah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Sungguh jelaslah disebutkan nama Allah dengan sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakan Allah, maka akan menimbulkan getaran atau resonansi di dalam hati. Jadi apabila kita mendengar asma Allah, mendengar lantunan kalimat-kalimat Allah, mendengar panggilan azan, maka hati kita bergetar. Nah, itu adalah indikator, salah satu indikator tentang keimanan dan ketakwaan. Maka respon sebagai seorang hamba terhadap Allah adalah semakin banyak berzikir, zikrullah, mengingat Allah dalam segala aktivitas kita. Ya, contohnya tadi dengan saat kita mendengar suara azan, maka kita bersegera untuk menyegerakan melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Baik, kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka kadar keimanan seorang hamba akan bertambah kuat. Ya. Maka dari itu apabila kita di suatu majelis ada yang sedang mengaji, membacakan ayat suci Al-Quran, disarankan untuk menyimak dan mendengarkan. Minimal diam, tidak berbicara dengan kiri kanan. Ini sebenarnya juga panduan atau kritikan dan saran buat diri saya ya, tidak hanya untuk yang lain, tetapi utamanya khusus untuk saya. Apabila kita di dalam majelis ya, kita diam, kita dengarkan, kita simak. Dan kalau bisa, kita kan sudah punya gadget tuh. Nah, qiraahnya, qoriahnya yang sedang mengaji itu sedang mengaji apa, qorinya kita bisa cari tuh di HP kita, di gadget kita, surat apa. Jadi kita simak sekaligus kita baca terjemahannya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kadar keimanan kita dan sekaligus membaca Al-Quran, juga ikut serta membaca Al-Quran dan juga langsung mentadaburinya dengan terjemahannya itu. Baik, saudaraku seiman karena Allah, pernahkah hati kita bergetar dan menangis ketika membaca Al-Quran? Alhamdulillah, selama bulan Ramadan kaum muslimin akan semangat semuanya untuk membaca Al-Quran, saling mengajak, ayo kita ikut odoj, kita ikut one day one juice, ayo kita mengaji di forum-forum majelis taklim, komunitas-komunitas WA, grup ya. Insya Allah itu merupakan ajakan kebaikan ya. Nah, alhamdulillah di hari Ramadan, hari yang ke-10 ini,
Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk selalu membaca. Nah mungkin yang masih belum, ayo segerakan. Kita buka Al-Quran kita buka kitab kita, ya. Dan terlebih-lebih 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita akan semangat membaca Al-Quran. Bahkan ada yang menyelesaikannya, menghatamkannya mungkin lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, Alhamdulillah. Namun akankah kita sudah pernah merasakan getaran ataupun perubahan yang terjadi pada diri kita dalam iman dan hati kita? Apakah sudah ada penambahan kadar keimanan kita? Ataukah Al-Quran hanya sekedar dibaca saja? Al-Quran hanya sekedar kita tadarus saja? Bahkan mungkin ini untuk diri saya ya, tergesa-gesa untuk mengaji sampai berapa halaman nih, sudah sampai berapa juz nih. Namun hati kita masih kosong, masih kerontang, masih kurang ada feel-nya begitu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa lebih sayang, lebih cinta untuk membaca pesan cinta yang ada di dalam Al-Quran dari Allah. Baik, saudaraku, sudah jelas bahwa Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca saja, akan tetapi juga ditadaburi, dipelajari dan diamalkan. Memang benar, kita itu tidak harus menangis pada saat membaca Al-Quran. Akan tetapi jika seumur hidup atau selama bulan Ramadan kita tidak pernah mengeluarkan air mata kita pada saat mengaji, pada saat membaca Al-Quran, ya pada saat kita sering tadarus tetapi hati kita masih belum tersentuh dengan pesan-pesan cinta Allah yang kita baca. Nah, banyak-banyaklah kita introspeksi diri, terutama saya. Karena salah satu ciri orang mukmin adalah bergetar apabila membaca dan dibacakan ayat Allah. Sedangkan kita interaksi terus dengan Al-Quran, otomatis kita kan akan terus membaca Al-Quran untuk meningkatkan keimanan kita. Insya Allah ada beberapa surat, ada beberapa ayat juga yang bisa menggetarkan hati kita. Salah satunya mungkin yang sering, yaitu pada saat kita membaca surat Ar-Rahman. Iya kan? Ar-Rahman, itu sudah rasanya bergetar hati kita. Nah, menangis pun itu bukan hanya sekedar menangis sedih, tetapi juga bisa menangis bahagia. Alhamdulillah, ya Allah, bersyukur ya Allah masih bisa diberi kesempatan untuk terus membaca Al-Quran. Itu tadi, karena salah satu ciri seorang mukmin akan bergetar hatinya apabila dibacakan Al-Quran, dan mata pun bisa menangis bahagia. Bergetar hatinya dan mata ini tak terasa bila menangis. Allah menyebutkan salah satu ciri seseorang yang beriman di dalam hatinya peka terhadap Al-Quran, peka dan bergetar ketika disebut nama Allah. Dan mata terkadang menangis ketika dibacakan Al-Quran. Ada sebuah kisah dari sahabat Rasul, Nabi Allah Muhammad SAW, pernah berlinang air mata beliau ketika dibacakan Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Nabi berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maka aku lakukan apa yang diperintahkan Nabi. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, Al-Quran ini diturunkan kepada Allah. Maaf, Al-Quran ini diturunkan dari Allah kepadamu ya Rasulullah. Maka kenapa engkau menyuruh aku untuk membacakannya? Maka aku pun mulai membacakannya, yaitu surat An-Nisa, ketika Nabi mengatakan bacakanlah. Sampai akhirnya aku telah selesai, sampai pada ayat yang artinya adalah, lalu bagaimanakah ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat dan kami jadikan engkau sebagai saksi atau atas mereka. Surat An-Nisa ayat 40. Maka beliau berkata, cukup sampai di sini saja. Lalu aku pun menoleh tatkala aku membacakan Al-Quran itu karena disuruh berhenti oleh Rasulullah. Ternyata ketika aku menoleh, aku melihat
kedua bola mata Rasulullah berlinang air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mata menangis tetapi hati berbahagia. Itu yang dirasakan Rasulullah. Bagaimana tidak bahagia sementara air mata mengalir deras. Ia bergumam, akhirnya mata ini menangis karena Allah. Bagaimana tidak bahagia, ia langsung teringat keutamaan menangis karena Allah. Lalu Nabi Muhammad bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Ketika sudah tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Yaitu seseorang yang mengingat Allah dikala sendiri, me time, berdiam diri bersama Allah, bermunajat kepada Allah. Sehingga kedua bola matanya menangis karena Allah. Dan beliau bersabda, ada 2 buah mata, bola mata kita yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang selalu berjaga-jaga pada saat pertahanan musuh kaum muslimin di saat jihad perang fisabilillah. Disyahihkan oleh Syekh Albani dari hadis riwayat Tirmizi. Jadi marilah, masih ada kesempatan 20 hari lagi di hari Ramadan ini. Kita mentadaburi Al-Quran, kita me time, kita membaca pesan-pesan cinta Allah, dan menangislah. Belajarlah menangis, karena tangisan untuk Allah adalah sebaik-baik tangisan. Baik, sebelum saya tutup, saya akan membacakan doa untuk kita semua. Saya mohon untuk diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunil lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.